Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Nopitanila Rizky Nasution dengan nomor BP 2422045 dengan mata kuliah Kinetika Reaksi Proses Pangan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang reaktor kimia. Apa sih reaktor kimia itu? Reaktor kimia adalah bejana tertutup di mana reaksi kimia berlangsung di bawah kondisi terkontrol untuk mengubah bahan baku menjadi produk yang diinginkan. Desain dan operasi reaktor sangat krusial dalam industri kimia. Menurut Vogler 2006, reaktor adalah jantung dari setiap proses kimiawi, tempat transformasi molekuler terjadi. Nah, selanjutnya ada klasifikasi reaktor berdasarkan bentuk dan pengoperasiannya. Reaktor kimia dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk dan mode pengoperasiannya. Pemilihan jenis reaktor sangat bergantung pada kinetika reaksi, kondisi operasi, dan tujuan produksi. Yang pertama ada batch reaktor. Reaktor di mana reaktan akan dimasukkan, reaksi berlangsung, dan produk dikeluarkan secara diskontinu. Ideal untuk produksi skala kecil atau proses fleksibel. Yang kedua ada kontinu atau CSTR, reaktor tangki berpengaduk, kontinu, reaktan masuk dan produk keluar secara terus-menerus. Homogenitas konsentrasi diasumsikan di seluruh volume. Yang ketiga ada plug flow reaktor. Reaktor tubular di mana fluida mengalir sebagai plug, ideal tanpa pencampuran aksial. Konsentrasi bervariasi sepanjang reaktor. Selanjutnya, batch reaktor, karakteristik dan aplikasinya. Penggunaan dan keunggulan reaktor batch, dia fleksibel, cocok untuk produksi multiproduk atau skala kecil, dan mudah dikontrol suhunya. Tinggi konversi per unit volume untuk waktu reaksi yang lama. Biasanya dipakai di industri farmasi, fine chemical, polimer, fermentasi. Kelemahan dari reaktor ini, biaya tenaga kerja yang tinggi, kualitas produk bisa bervariasi antara batch, waktu non-produksi yang signifikan. Selanjutnya ada karakteristik dan aplikasi dari CSTR. Penggunaan dan keunggulannya, operasi kontinu, cocok untuk produksi skala besar, kontrol suhu yang baik karena pencampuran yang intens, biaya operasi yang rendah, bisa dipakai di industri pengolahan limbah, polimerisasi, sintesis bahan bakar. Kelemahan dari CSTR ini, volume reaktor lebih besar diperlukan untuk konversi yang sama dibandingkan PVR. Konsentrasi reaktan selalu rendah di outlet. Selanjutnya ada plug flow reaktor, karakteristik dan aplikasinya. Penggunaan dan keunggulan dari reaktor ini, konversi tinggi per unit volume reaktor. Cocok untuk reaksi fase gas dan reaksi cepat. Operasi kontinu dan efisiensi untuk produksi skala besar. Sering dipakai di industri cracking minyak bumi, produksi amonia, sintesis etilen oksida. Kelemahan dari reaktor ini, sulit mengontrol suhu secara isotermal, terutama untuk reaksi eksotermik. Kondisi operasi yang tidak seragam sepanjang reaktor. Hubungan laju reaksi dengan volume reaktor, laju reaksi memiliki dampak fundamental terhadap ukuran volume reaktor yang diperlukan untuk mencapai konversi tertentu. Batch reaktor, waktu reaksi dan volume reaktor berhubungan terbalik dengan laju reaksi rata-rata. Semakin cepat laju reaksi, semakin singkat waktu yang dibutuhkan atau semakin kecil volume yang diperlukan untuk mencapai konversi yang sama pada batch berikut. CSTR, volume CSTR dibanding terbalik dengan laju reaksi. Untuk mencapai konversi yang sama, jika laju reaksi yang lebih cepat, volume CSTR yang dibutuhkan akan lebih kecil. Namun, perlu diingat bahwa di CSTR, laju reaksi dihitung pada konsentrasi outlet yang lebih rendah. Pada PVR, volume PVR juga berbanding terbalik dengan laju reaksi. PVR memanfaatkan konsentrasi reaktan yang tinggi di awal, sehingga laju reaksi awal yang cepat memungkinkan volume reaktor yang lebih kecil untuk konversi yang sama dibandingkan CSTR, terutama untuk reaksi orde positif. Nah, aplikasi industri reaktor kimia. Pemilihan reaktor sangat menentukan efisiensi dan profitabilitas suatu proses kimia. Berikut adalah beberapa contoh spesifik. Batch reaktor, produksi antibiotik dalam farmasi dan fermentasi untuk bir atau yogurt.
CSTR, pengolahan limbah cair, proses polimerisasi, dan tangki pencampuran pada produksi bahan bakar. Pada PVR, proses cracking katalitik di kilang minyak, sintesis amonia, dan produksi etilen oksida. Adapun kesimpulan dari PPT saya ini, memahami berbagai jenis reaktor kimia dan persamaan rancangannya sangat penting bagi insinyur kimia. Setiap jenis reaktor memiliki kelebihan dan kekurangan yang unik, menjadikannya pilihan yang optimal untuk aplikasi spesifik. Reaktor yang pertama itu ada batch reaktor, dia lebih fleksibel, cocok untuk produksi skala kecil atau beragam produk. Kalau CSTR itu operasi yang kontinu, kontrol suhu yang baik, dan volume besar untuk konversi yang tinggi. Di PVR itu konversi tinggi per unit volume, ideal untuk reaksi cepat dan fase gas. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.